Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dosen Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai materi perkuliahan Manajemen Keuangan 1, yaitu investasi dalam efek. Oke, investasi dalam efek ini disusun oleh saya sendiri, lalu ada rekan saya Pak Masuri dan Bapak Rozak M. Yasin. Nah, sebelum teman-teman membahas atau tahu apa sih investasi dalam efek, di sini teman-teman harus mengetahui tujuan dari investasi dalam efek. Tujuannya yaitu perusahaan dapat menggunakan kelebihan dananya untuk membeli efek atau surat-surat berharga. Tujuan pembelian surat-surat berharga ini yang pertama yaitu menjaga likuiditas merupakan investasi sementara atau temporary investment dan digolongkan dalam aktiva lancar. Dan yang kedua, pendapatan dari dana yang ditanamkan dalam efek merupakan investasi jangka panjang dan bukan kelompok aktiva lancar, namun masuk dalam golongan aktiva tersendiri yang sering disebut dengan permanent investment. Jadi, investasi efek ini dilakukan untuk membeli surat-surat berharga seperti itu ya. Surat-surat berharga itu misalnya ada bonds, ada obligasi seperti itu, dan itu biasanya ada di bank seperti itu. Nah, kita masuk ke obligasi. Obligasi ini merupakan salah satu surat berharga. Di sini surat pengakuan hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga lain sebagai pihak yang berhutang yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar persentase tertentu yang tetap. Surat tanda bukti bahwa pemegang obligasi memberikan pinjaman utang bagi emiten penerbitnya. Jadi obligasi itu berupa surat berharga ya, dan di sini diterbitkan atau dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga lainnya. Jadi obligasi ini berbeda ya dengan cek. Obligasi merupakan instrumen pasar modal yang memberikan pendapatan tetap. Jadi obligasi ini dijual pada pasar saham seperti itu. Di sini ada penentu besarnya rate of return. Besarnya rate of return atau yield dari obligasi akan dipertahankan sampai hari jatuhnya atau yield to maturity dapat dihitung dengan rumus scorecard formula. Jadi teman-teman bisa lihat ya rumusnya untuk menghitung besaran rate atau yield-nya, di mana C bunga tahunan dari rupiah dan F harga nominal dari obligasi, P harga pasar, dan R umur obligasi. Nah, penentuan nilai obligasi bagaimana? Di sini nilai obligasi didasarkan pada tingkat bunga yang sedang berlaku. Apabila obligasi itu tidak mempunyai hari jatuh atau perpetuity, maka nilainya ditentukan dengan mengkapitalisasikan bunga tahunan atas dasar tingkat bunga yang berlaku. Jadi, simpelnya teman-teman bisa dilihat nilainya itu sama dengan bunga tahunan dibagi dengan diskon rate atau R dibagi dengan I, seperti itu. Sebuah obligasi yang tidak mempunyai hari jatuh dan mempunyai nilai nominal sebesar 20.000 dan membayar bunga sebesar 1.000 setiap tahun, berapa nilai obligasi tersebut jika berdasarkan kondisi pasar pada saat ini, di mana bunga yang berlaku, bunganya itu yaitu sebesar 4%. Nilainya berarti tadi ya rumusnya R per I, R-nya itu 1.000 ya, dibagi dengan I-nya yaitu 0,04, hasilnya yaitu 25.000. Jadi dengan nilai nominal 20.000, maka nilai obligasinya itu sebesar 25.000 dengan bunga 4%. Ada saham preference, selain obligasi ada saham preference juga ya untuk di investasi efek ini. Saham preference yaitu saham yang disertai dengan preferensi tertentu di atas saham biasa. Dalam hal ini pembagian dividen dan pembagian kekayaan dalam pembubaran perusahaan. Di sini ada rate of return, yaitu dividen per lembar saham preferen dibagi dengan harga pasar. Jadi contohnya ada PT Takano Bakery mempunyai saham preferen dengan nominal 10.000 dan membayar dividen tahunan sebesar 5.000. Dengan harga pasar 75.000, berapa besar rate of return dari saham preferen? Berarti 5.000 ini dibagi dengan 75.000. Hasilnya rate of return-nya yaitu 6,67%. Selain obligasi, selain saham preferen, di sini juga teman-teman bisa
tahu mengenai saham biasa. Di sini penentu besarnya rate of return dan nilai dari saham biasa atau common stock lebih sulit dibandingkan dengan obligasi. Jadi perhitungannya itu lebih rumit dibandingkan menghitung perolehan dari obligasi. Karena satu, kita harus mengetahui forecasting pendapatan. Terus dividen dan harga saham di waktu yang akan datang adalah sukar. Lalu tidak seperti halnya dengan bunga obligasi, pendapatan dan dividen saham biasa diharapkan meningkat setiap tahunnya dan tidak tetap konstan. Rate of return dari suatu saham merupakan penghasilan yang berasal dari dividen ditambah capital gain. Jadi, untuk menghitung saham biasa, rate of return-nya itu D1 ditambah P1 min P0 dibagi dengan P0. D1 di sini dividen yang diharapkan pada akhir tahun pertama, lalu P1 di sini harga saham yang diharapkan pada akhir tahun pertama, dan P0 yaitu harga saham pada waktu ini. Sebagai contoh nih, ada PT Holland Bakery membeli saham 15.000, modal mengharapkan cash dividen tahun depannya itu sebesar 1.000. Dan mereka juga mengharapkan bahwa pada akhir tahun pertama saham tersebut akan dapat dijual seharga 17.000. Jadi harapannya itu naik ya. Berdasarkan data tersebut dapat ditemukan besaran rate of return. Rate of return buat saham biasa tadi rumusnya ya, berarti 1.000 ditambah 17.000 dikurangin 15.000 dibagi dengan 15.000 P0-nya. Rumusnya ini ya. Lalu sama dengan yaitu 20%. Oke. Thank you teman-teman atas partisipasinya yang telah mau menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman mengenai manajemen keuangan, membahas tentang investasi dalam efek. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan apabila kurang paham bisa dibahas di WhatsApp group atau di forum diskusi nanti. Dan teman-teman bisa mempelajari lebih lengkap lagi pada buku Bambang Rianto. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.